Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita perwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang Kyai Haji Usman Al-Ishaqi punya karomah sejak kecil pernah jadab 7 hari. Al-Arifu Billah Al-Maghfurlah Kyai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi dilahirkan di Surabaya pada bulan Jumadil Akhir 1334 Hijriah, setelah 16 bulan berada dalam rahim ibundanya. Dikisahkan sejak kecil Kyai Usman sudah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya beliau selalu tidak ada di rumah setelah maghrib dan baru pulang setelah jam 11 malam dengan badan yang penuh lumpur. Ternyata setelah diselidiki, beliau berada di sungai didekap oleh seekor buaya putih. Bersama kakek beliau, Kyai Abdullah, selain kakek beliau tidak ada yang berani mendampingi beliau tidur, karena dari mata Kyai Usman memancarkan sinar terang seakan-akan mau menembus langit. Ketika berumur 6-7 tahun, pada suatu malam nampak kebanyakan bintang-bintang turun dari langit seraya memancarkan sinarnya ke depan beliau. Sejak Kyai Usman berumur 4 tahun, setiap jam 3 malam beliau keluar rumah menuju Masjid Jami Sunan Ampel Surabaya diantar kakek beliau Nyai Khadijah untuk membaca tarhim. Setiap beliau sampai di pintu gerbang masjid, beliau selalu disambut oleh banyak anak-anak kecil memakai kopiah putih. Dan setelah beliau sampai di masjid, anak-anak kecil tersebut hilang entah kemana dan baru muncul kembali waktu beliau pulang dari masjid sekitar jam 7 pagi untuk mengantarkan beliau ke pintu gerbang, dan setelah itu kembali menghilang. Ketika berumur 13 tahun, Kyai Usman mulai mengalami kasaf dengan mampu melihat Ka'bah di Mekah secara jelas dari tempatnya berdiri. Bahkan kemudian Kyai Usman mampu melihat perwujudan manusia menurut amalannya. Ada yang berwujud anjing, babi, kera, dan sebagainya. Kyai Usman menghabiskan masa kecilnya untuk mengaji kepada banyak ulama di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren pertama yang disinggahinya adalah pesantren yang diasuh oleh Kyai Khosin Siwalan Panji. Tidak lama kemudian Kyai Usman pindah ke pesantren yang diasuh oleh Kyai Munir Jambu Madura. Selanjutnya beliau mondok di pesantren Tebu Ireng asuhan Hadrah Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan akhirnya Kyai Usman memantapkan hatinya untuk memperdalam ilmu pada Kyai Haji Romli Tamim Rejoso Peterongan. Ketika Kyai Usman menjadi santri di pesantren Rejoso, beliau sering dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam, sehingga beliau melaporkan hal ini kepada Kyai Romli dan dijawab oleh Kyai Romli, "Mengapa tidak kau minta datang kemari, Usman?" Kyai Usman pernah bermimpi berjumpa Kyai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kyai Hasyim berpamitan kepada beliau dengan mengatakan, "Saya duluan ya Usman." Dan keesokan harinya Kyai Usman mendapat kabar kalau Kyai Hasyim meninggal dunia. Pada suatu hari Kyai Usman dipanggil menghadap Kyai Romli pada jam 2 malam untuk dibayat menjadi mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Pada saat itu Kyai Usman berkata, "Tidak kuat Kyai." Tetapi Kyai Romli tetap melaksanakan niatnya itu atas perintah Allah. Kemudian beliau mengusapkan tangannya di atas kepala Kyai Usman. Seketika itu pula Kyai Usman jatuh pingsan dan langsung jadab. Selama 1 minggu Kyai Usman mengalami jadab, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak buang air besar dan kecil, serta tidak sholat. Wajah Kyai Usman menjadi indah sekali bagaikan bulan purnama. Tidak seorang pun berani menatap wajah indah Kyai Usman yang penuh karisma itu.
Setelah 1 minggu mengalami zadab, Kiai Utsman berkata kepada Kiai Hasim Bawean, nanti malam akan banyak sekali tamu-tamu yang datang, tidak perlu suguhan makanan atau minuman. Maka pada jam 8 malam Kiai Utsman sudah siap menerima tamu di kamarnya. Tidak lama kemudian sambil menghadap pintu beliau mengucapkan, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Selama kurang lebih 5 menit dan nampak Kiai Utsman seperti menjabat tangan banyak orang sambil tertunduk takzim. Mulai hari ini saya ditetapkan sebagai mursyid langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan Nabiullah Khidir serta oleh para masyayikh tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan sejak sekarang saya diizinkan untuk membaiat, kata Kiai Utsman sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kiai Hasim Bawean. Dan ketika itulah Kiai Hasim Bawean bergegas ke dalam Kiai Romli untuk mengantarkan sepucuk kertas tadi. Dan Kiai Romli menemuinya di luar rumah seraya berkata, ada apa, ada apa, ada apa? Ketika Kiai Romli membaca sepucuk kertas itu, spontan beliau berkata, Alhamdulillah, sekarang saya punya murid yang bisa menggantikan saya. Kiai Utsman sangat dicintai oleh para habaib dan ulama besar di zamannya. Di antara Habib Abu Bakar Muhammad Assegaf, Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Husain Alatas, dan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Pada suatu hari Kiai Utsman bersilaturahmi kepada Habib Abu Bakar Assegaf dengan berjalan kaki dari Surabaya ke Gresik di tengah-tengah hujan lebat. Ditambah petir dan angin yang tembus kencang ketika Kiai Utsman sampai sudah larut malam dan dalam keadaan basah kuyup. Sementara penjaga pintu mengatakan kalau Habib Abu Bakar Assegaf sudah menunggu kedatangan beliau dengan penuh kebiasaan dan kekhawatiran. Sebelum Kiai Utsman sudah mempunyai hubungan khusus dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dikisahkan Kiai Utsman mendapatkan futuh melalui Habib Ali Al-Habsyi. Pada suatu ketika menjelang wafatnya, Habib Ali Al-Habsyi berkata kepada Kiai Utsman, kunci kutub saya serahkan kepadamu wahai Syekh Utsman. Kiai Utsman juga dekat dengan Habib Ali bin Husain Alatas Bungur. Habib Ali Alatas pernah berkata, wahai Syekh Utsman, engkau dari keluarga Nabi. Kekhalifahan Syekh Abdul Qadir Jailani ada di tanganmu. Dan pada kesempatan lain Habib Ali Alatas mengatakan, sungguh Syekh Utsman di mahsyar nanti sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah ditanya Habib Ahmad bin Hamid Al-Habsyi, apa yang menyebabkan para habaib begitu mencintai Kiai Utsman? Habib Salim pun menjawab, Kiai Utsman termasuk keluarga Rasulullah SAW. Darahnya adalah darah saya dan darah habaib lainnya. Maka jumlah tangannya apabila kau bertemu dengannya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang sedang menemui 2 orang lelaki, dan Rasulullah SAW bersabda kepada Habib Abdul Qadir bin Faqih, keluargaku banyak tersebar di tanah Jawa, di antaranya adalah 2 orang ini, yaitu Romli dan Utsman. Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi wafat pada hari Minggu tanggal 5 Rabiul Akhir 1404 Hijriah atau 8 Januari 1884 di Rumah Sakit Islam Surabaya dan dimakamkan di Pondok Sepuh Jati Purwo Surabaya. Sementara estafet kemursyidan dilanjutkan oleh putranya Al-Arifu Billah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.